Pagat, Batu Benawa adalah lokal wisata berbasis alam yang berada di kaki Bukit Batu Bini, Desa Pagat, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi objek wisata tersebut berjarak sekitar 7 km dari kota Barabai. Objek wisata ini merupakan salah satu kawasan wisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Objek wisata Pagat Batu Benawa terdiri dari bukit, sungai, dan gua yang dapat dijelajahi oleh wisatawan. Selain itu, terdapat mata air yang jernih di dalam gua yang berada di kaki Bukit Batu Bini. Setelah memasuki pintu masuk, kita dapat menemukan beberapa taman yang indah dan hutan yang menghijau di sekitaran Pagat Batu Benawa ini. Sungainya yang berarus sedang merupakan salah satu daya tarik objek wisata ini. Sungainya yang lebar dan tidak terlalu deras membuatnya cukup aman untuk mandi apabila air sungai dalam kondisi yang normal. Untuk menyeberangi sungai ini, ada alternatif, yaitu lewat rakit bambu yang telah disediakan dan disusun sampai ke seberang. Untuk melewati jalur ini, harus membayar uang untuk bisa menyeberang. Dan juga terdapat beberapa gazebo yang bisa disewa per jam oleh para pengunjung. Untuk menaiki bukit, sudah dibangun tangga dari semen dan kayu. Terdapat puluhan anak tangga untuk sampai dapat ke puncak. Namun, sesampainya di puncak, akan terlihat landscape yang menghijau serta pegunungan meratus yang sangat indah. Tempat wisata Pagat Batu Benawa ini mempunyai cerita sejarah yang sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat. Konon, pada zaman dahulu kala, di desa Pagat, Kalimantan Selatan, hiduplah seorang janda tua bernama Diang Insun dengan seorang anaknya yang bernama Raden Pangantin. Kehidupan mereka berdua diliputi dengan rasa kasih sayang, karena keluarga itu hanya terdiri dari 2 orang, sehingga tidak ada anggota keluarga lain tempat membagi kecintaannya. Kehidupan mereka sangat sederhana. Mereka hanya hidup dari alam sekitarnya, tanaman hanya terbatas pada halaman rumahnya, demikian pula perburuannya terbatas pada binatang-binatang yang ada di sekitar desa mereka. Karena itulah, pada suatu hari, Raden Pangantin berminat untuk pergi merantau mencari pengalaman dan kehidupan baru di negeri orang. Demikian keras kehendak Raden Pangantin sehingga walaupun ia dihalang-halangi dan dilarang oleh ibunya, ia tetap juga pada kemauannya. Akhirnya, si ibu hanya tinggal berpesan kepada anak satu-satunya yang ia kasihi agar anaknya membelikan sekadar oleh-oleh apabila anaknya kembali dari perantauan. Maka, berangkatlah Raden Pangantin ke sebuah negeri yang jauh dari desanya. Di sana, ia dapat memperoleh rezeki yang banyak karena selalu jujur dalam setiap perbuatannya. Dan di sana juga, ia dapat pula menabungkan uangnya hingga dapat membeli barang-barang yang berharga untuk dibawa kembali kelak kepada ibunya. Di perantauan, Raden Pangantin dapat pula menikah dengan seorang putri dari negeri tersebut yang cantik paras mukanya. Demikianlah, maka Raden Pangantin dapat tinggal di perantauannya untuk beberapa tahun lamanya. Pada suatu ketika, timbullah niat Raden Pangantin untuk kembali ke negerinya dan menjumpai ibunya yang telah lama ia tinggalkan. Dibelinya sebuah kapal, lalu dipenuhi dengan barang-barang yang sangat banyak. Pada saat yang telah ditentukan, berangkatlah Raden Pangantin bersama istrinya menuju kampung halaman di mana tempat ibunya tinggal. Berita kedatangan Raden Pangantin itu terdengar pula oleh ibunya. Ibunya yang sekarang telah tua dengan sangat tergesa-gesa datang ke pelabuhan untuk menjemput anak sematawayangnya yang tercinta. Namun, ketika sampai di pelabuhan, betapa kecewanya hati Diang Insun. Jangankan mendapatkan oleh-oleh dari anaknya yang telah dipesannya dulu, mengakui dirinya sebagai ibu saja, Raden Pangantin tidak mau. Rupanya, di depan istrinya yang cantik jelita, Raden Pangantin merasa malu untuk mengakui Diang Insun yang telah tua renta dan berpenampilan sangat sederhana itu sebagai ibunya. Betapa besar rasa kecewa dan sakit hati Diang Insun. Tapi, ia masih berusaha menginsafkan anaknya yang durhaka itu. Tapi, Raden Pangantin tetap membantah dan tetap tidak mau mengakui ibunya.
Ia malahan membelokkan kapalnya mengarahkan ke tujuan lain dan meninggalkan pelabuhan tersebut. Diang Ingsun yang hancur hatinya karena perbuatan anaknya yang durhaka, dengan hati yang penuh diliputi rasa kecewa dan putus asa, Diang Ingsun lalu memohon kepada Yang Maha Kuasa agar anaknya mendapatkan balasan yang setimpal dengan kedurhakaan terhadap dirinya. Seketika itu juga, datanglah badai dan topan yang menghempaskan kapal Raden Pengantin hingga terpecah menjadi dua. Tentu saja, seluruh isi kapal itu, termasuk anaknya yang durhaka, tenggelam dan binasa. Adapun bekas pecahan kapal itu kemudian berubah menjadi gunung batu yang kemudian dinamakan Gunung Batu Benawa.